santai. Bahkan aku kemarin keluar pulau hampir 3 kota di Kalimantan itu kayak dari satu kota aku direferensikan ke kota lain, setelah itu aku direferensikan lagi ke kota lain. Jadi sampai ke 3 kota di Kalimantan. Nah batinku sesuai aku tak pindah Kalimantan. Enggak. Maksudnya itu salah satu contoh rantainya gitu. Jadi soalnya kayak nggak bisa selesai dari satu nasabah. Begitu nasabah puas, servismu oke, kamu kerja pakai hati, attitude bagus, pasti orang tuh akhirnya kayak oke, kamu ini ada teman ini, kamu mau coba temuin orang ini, kayak gitu. Jadi akhirnya referensi itu pasti nyusul kalau misalnya kayak kita service. Dan salah satunya aku biasanya juga ngomong, pasti aku ada omongan juga. Kalau misalnya ada saudaramu atau apa, bukan kata-kata kayak gini loh. Kalau misalnya kamu ada saudara atau teman-temanmu sih mau ikut asuransi, suruh melok di aku ya. Dulunya kayak gitu, sampai diagnosa juga nggak bakal nemu, gitu loh. Tapi kalau saya kayak kita ngomong kayak gini, apa namanya? Kalau misalnya ada teman-temanmu atau saudaramu yang mereka punya buku polis asuransi atau mereka nggak punya asuransi, suruh ketemu sama aku ya. Nanti tak bantu, tak liatin buku polisnya, jangan sampai dia beli polis itu salah. Karena itu isinya duit loh. Kamu misalnya kayak nggak tahu duitmu berapa, kamu nggak tahu duitmu itu isinya apa kan? Rugi di kamu juga gitu loh. Nah aku bantuin nanti kayak gitu, aku cuma ngeliatin aja paling nggak biar mereka tuh ngerti buku polisi siapa. Kalau mereka nggak punya asuransi tak kasih tahu, jadi kayak ada loh ternyata program yang bisa bantuin untuk cover keluarganya mereka, ada loh program yang bisa bantu untuk menjaga income-nya dia kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk cara ngomong yang lebih halus daripada cuma sekedar kalau misalnya kayak dia mau ikut asuransi sudah ya nggak bakal dikasih referensi sampai teman, karena kayak nunggu orangnya sampai mau closing sendiri itu kan nggak gampang gitu loh. Ya itu, jadi sebenarnya cuma teknik berbicara aja pada saat ngomong sama orang itu tujuannya balik lagi closing atau kayak cuma bantu orang. Nah ini yang paling terakhir, ini yang paling susah sih menurutku. Ini yang terakhir ya, kalau misalnya mau foto boleh. Jadi yang terakhir aku bilang branding model. Kayak kita ngomong sebenarnya tiap kali aku keluar pulau gitu ya, nasabah itu mesti tanya ke aku, Bapak gak dirembes sampai program? Iya enggak, soalnya kok ini bisnis kan dia ya. Jadi kalau misalnya kayak ngomong aku berangkat ke sana, berangkat ke sini. Jadi kalau misalnya kayak ngomong sekarang itu posisi ada 3 pulau di luar Jawa, yang 4 ya berarti, 4 pulau yang aku kalau sama Jawa berarti 5 pulau. Jadi ada 5 pulau yang sudah tak pegang sendiri sekarang. Maksudnya ada beberapa pulau yang sudah tak pegang sendiri soalnya. Maksudnya beberapa pulau yang aku punya nasabah di sana. Nah dari semuanya itu nggak ada yang cuma by phone doang, kayak cuma ngomong oke, kamu mau ya, oke tak palsu tanda tangan, nggak ada. Jadi semuanya setiap kali mereka mau closing aku pasti kayak bilang oke, aku nggak mau kamu closing doang lewat telepon. Bahkan mereka belum kasih kepastian kenapa langsung berangkat, karena orang barusan mau ambil pada saat kita mau benar-benar serius. Aku mau coba berangkat, aku mau ketemu sama kamu, aku sharingin. Nasabahku yang terakhir yang aku di Kalimantan, dia tuh bahkan bilang kayak gini, kayaknya kalaupun aku mau ikut, mungkin yang tak ikutin cuma aku kok. Jadi aku nggak mungkin ikutin istriku dan anakku juga, soalnya budgetku nggak ada. Dia bilang kayak gitu. Padahal aku tahu dia ini manajer dari perusahaan yang cukup besar juga, dan income-nya dia lumayan kayak gitu loh. Mobilnya aja Chevrolet gitu salah satunya. Jadi kayak aku tahu rumahnya juga gede. Jadi maksudnya sebenarnya kalau ngomong nggak ada budget aku nggak percaya gitu loh. Akhirnya dia bilang oke, kayaknya seandainya pun aku ikut, aku cuma mau ikut aku sendiri. Tapi itu pun juga mesti tak pikir ya Val. Aku bilang kok mau oke pun sekarang, aku juga nggak bakal oke kok. Loh, jadi dia bingung. Loh kok kamu malah nggak oke? Iya, soalnya kalau misalnya Koko mau oke, aku harus ketemu Koko dan keluarga Koko. Karena kalau sampai ada apa-apa sama Koko, istrinya Koko sama hubungi aku. Nggak mungkin dong Koko sakit, Koko telepon aku sendiri. Jadi dari situ nasabah tuh akhirnya kayak ngeliat, wah gila ya. Maksudnya sampai orang ini segitu niatnya gitu loh. Aku jadi berangkat ke sana pun aku bilang, aku ke rumah ya, biar aku bisa ketemu sama Cici. Oh ya, aku pasti ngajak Cici kok, supaya Cici bisa ketemu sama kamu juga. Bahkan anaknya juga suruh melok sih San. Jadi semua umat satu keluarga itu sudah dikasih tahu aku. Jadi mereka akhirnya dari situ mereka lebih kayak, setelah itu begitu aku datang, efeknya apa? Dia bukan kayak cuma sekedar ikut 1 atau 2 juta, dia ikut 4 juta lebih untuk 3 orang. Jadi ya mungkin memang aku nggak bisa yang closing gede kayak gitu ya, mungkin aku bukan orang yang hebat banget, tapi dengan aku kerja istilahnya kayak ngeliatin, oh kamu tuh kalau ngomong nggak ada budget, yang katanya dia cuma ikut 1 juta 2 juta jadi dia nggak ada budget, begitu aku buka 4 juta nggak ditawan loh dari sana. Dia aja nggak ada ngomongin apa-apa, kayak oke aku ikut semua 3 orang kayak gitu. Ini kalau aku bilang terakhir branding model. Nah terakhir ini aku mau sharing, menurut aku rumus konten Indonesia itu cuma 1. Kalau misalnya kayak punya sukses, ini dari Pak Wibi. Aku dapat informasi ini sebenarnya dari Pak Wibi. Jadi sebenarnya karena kita di kantornya bisa saling sharing kan, antar leader aja, antar kantor segala macam itu bisa dapat ilmu. Buat aku
betul Wesan. Income sama dengan activity kali skill plus knowledge. Gimana caranya kita bisa dapat income? Itu bukan cuma sekedar seberapa hebat skillmu, seberapa hebat knowledge-mu, tapi seberapa banyak activity yang udah kamu lakuin. Mau kamu sepinter apapun, sehebat apapun skillmu di lapangan, tapi kalau nggak pernah activity, ya bocai, ya kan? Tapi kalau misalnya kayak kita activity, biar skillnya itu masih belum bagus, knowledge-nya masih belum pinter, tetap ada income nggak? Tetap ada income. Jadi poin pentingnya ada di activity. Udah sih, sharingku cuma kayak gitu aja. Kalau misalnya kayak teman-teman ada yang mau tanya dan segala macam boleh. Thank you. Tapi ya, ada yang mau tanya mungkin? Soalnya aku mau minta maaf dulu. Karena pertama saya punya kelemahan itu berbicara seperti kereta api. Yang kedua, saya kalau ngomong tuh langsung belak-belakan. Jadi kalau misalnya kayak ada, wih gila ini anak masih cabai rawit tapi sok-sokan kalau ngomong. Jadi ya mohon maaf kalau ada salah kata juga. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau aku bisa bantu, saya akan bantu. Ayo, mungkin ada yang mau tanya sama Feli ya. Ini, silakan. Lari aja Bu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Iza, saya dari kantor SP12. Saya mau tanya tadi sedikit tertarik dari Mbak Feli bilang sudah gabung 6 tahun dan baru mau AAD ya Mbak. Kira-kira selama 6 tahun itu apa ada gejolak, apa ada gangguan, apa ada badai, apa ada saya selama 6 tahun biasanya sampai AAD atau dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa di-sharing kira-kira. Kalau saya sih maunya sharing problem, bukan sharing prestasi, karena kan kalau problem bisa nambah inspirasi. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau badai menghadang dan sebagainya itu saya sudah mencoba selama 5 tahun lamanya. Jadi kalau misalnya kayak keinginan untuk naik UM waktu itu gede banget, kepengin tuh gede. Tapi masalahnya kagak ada market, gitu. Itu yang pertama. Problem yang terbesar yang pernah aku punya itu ya karena nggak punya market sama sekali. Dan aku harus ngerintis istilahnya sampai katakanlah 5 tahun ini, sampai akhirnya tahun ini pun loh sebenarnya kalau aku bilang aku ini dapat dari mana, aku tuh juga nggak ngerti karena nasabah aku kebanyakan dari referensi, ketemu aja juga nggak pernah kayak gitu loh. Terus habis itu pertama nggak ada koneksi, pertama apalagi masih di jujur ya kalau misalnya kayak teman-teman mungkin yang masih kuliah dan sebagainya. Waktu pertama kali aku join itu kan lulus SMA, jadi masih kuliah juga. Jadi problemku yang pertama di koneksi aku nggak punya. Tapi kalau ngomong nggak ada koneksi, masalahnya sebenarnya keluarga kan bisa diprospek. Masalahnya orang tua saya itu juga agen asuransi. Jadi keluarga sudah diambil. Habis, ya kan? Kalau saya melangkahi, ya saya mutak namanya. Nggak maksudnya beneran. Maksudnya kayak waktu itu nggak ada orang yang kira-kira bisa diprospek, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, sebenarnya waktu itu masalahnya itu juga banyak karena ada beberapa yang kayak misalnya waktu prospek tiba-tiba nasabah waktu itu closing 10 juta per bulan di awal tahun ya kan, mas sudah kayak gila 10 juta per bulan. Waktu itu omsetku sudah mencapai sampai 100 jutaan waktu itu. Terus kayak wah tinggal sedikit nih untuk omset pribadi 150 juta, bisa aku tak ngejar ke istilahnya anak-anakku kan kayak gitu. Terus tiba-tiba polisnya dilatih kayak gitu. Jadi 10 juta per bulan itu laps. Itu akhirnya persistensi tidak karuan-karuan kayak gitu. Terus habis itu sempat digalaukan karena istilahnya jujur aja ya, kenapa kok tahun ini bisa ngebutnya gendeng-gendengan, karena aku istilahnya di tahun ini tuh punya komunitas atau punya teman. Di tahun-tahun pertama itu buncit sendiri gitu istilahnya, kayak di kantor itu nggak punya teman. Jadi sebenarnya karena usia waktu itu yang masih muda banget, jadi teman-teman di kantor pun aku juga kayak bukan yang kayak gimana, maksudnya kayak biasa aja. Sekarang karena kayak bahkan sama ibu itu difasilitasi dapat ada komunitas sendiri, dikumpulin sendiri untuk anak-anak muda dan sebagainya. Itu salah satunya. Gimana caranya kita bisa mengejar tahun ini? Karena kita mau berjuang sama-sama. Ada teman-teman yang kita bisa aja bareng-bareng untuk susah sama-sama, untuk senang sama-sama, sekaligus bayar 5 juta. Itu salah satu struggle-nya. Apa namanya? Sebenarnya kalau ngomong struggle itu banyak banget ya. Aku pernah naik sepeda motor
sampai kayak aku bilang ini kerja apa sih kok gendeng gitu. Aku pertama kali join itu bahkan punya sepeda motor juga nggak punya, jadi apa tuh namanya kendaraan nggak ada. Sampai akhirnya di tahun 2013 itu aku join, diakhiri dengan aku mengincome cuma 800.000 per bulan. Dari situ aku nekat untuk DP mobil, motor. 800.000 DP mobil. Jadi awalnya dengan 800.000 per bulan, akhirnya aku bisa dapat motor. Dengan aku habis itu punya sepeda motor, setiap hari aku keliling dari tiap hari itu aku coba untuk jalan. Sampai waktu itu pernah, ya misalnya kayak aku ngerasa sebagai cewek itu nggak kayak cewek ya, karena wes buang beras ceplok dari sepeda motor terus bolak balik ya kan, terus mau kamu mandi kayak apa sampai di rumah nasabah juga keluncung ya kan. Terus habis itu yang lebih gendeng lagi, waktu itu aku bahkan pernah waktu hujan apa segala macam keseret sama banjir, terus air banjir masuk ke knalpot, sampai aku pernah prospek nasabah itu sampai jam 3 pagi hanya supaya gimana caranya untuk buka pikirannya orang. Jam 3 pagi cewek naik sepeda motor pulang ke rumah itu mamaku sampai lupa kalau saya punya anak aku.